Halo Sobat Inspirasi News, kembali bertemu dengan Inspirasi News yang mengabarkan fakta viral seputar tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh publik, dan berita viral tanah air dan juga mancanegara. Kali ini ada berita heboh, yakni soal Ketua DPP PSI pernah nikahi anjing. Netizen, Pak Sumardi, apa anjingnya sudah hamil? Dan juga ada kabar dari Grace Natali setelah vakum dari dunia politik dan digantikan oleh Giring Niji. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Kupas tipis-tipis Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nama Ketua DPP PSI, Sumardi, menjadi perbincangan netizen usai pria berkacamata itu pernah menghebohkan publik lantaran menikahi anjing jenis Golden Retriever pada 2011 lalu. Terkait hal itu, netizen di media sosial pun membagikan tangkapan layar pemberitaan yang menampilkan Ketua DPP PSI Sumardi menikahi seekor anjing di tahun 2011. Dilihat dari foto pemberitaan itu, tampak Sumardi dan anjing jenis Golden Retriever itu mengenakan gaun dan jas pengantin. Sontak hal itu menuai kontroversi publik. Pasalnya, banyak di antara warganet yang mengaku heran mengapa sosok Sumardi bisa menjadi Ketua DPP PSI. PSI makin lama makin lucu aja sih, ini partai hahaha, kata salah seorang netizen. Ini yang dulu pernah kontroversial nikah sama anjing itu kan, sambung netizen yang lain. Sementara netizen yang lain menanyakan kepada Sumardi apakah anjing yang ia nikahi itu sudah hamil atau belum. Gimana Pak Sumardi, apakah anjingnya sudah hamil, tanyanya. Mengutip dari Hobbs ID, Sumardi sebelum menjabat sebagai Ketua DPP PSI menikahi seekor anjing Golden Retriever pada tahun 2011 lalu di Jakarta. Melansir dari Liputan 6, ternyata pernikahan Sumardi dan seekor anjing tahun 2011 itu adalah bagian dari promosi bukunya berjudul Customer Loyalty Playbook. Saat itu Sumardi memilih adegan menikah dengan anjing sebagai bentuk promosi karena anjing dianggap sebagai hewan yang setia dan melambangkan loyalitas. Pimpinan DPP PSI ini pun kala itu menjelaskan alasan dirinya membuat buku Customer Loyalty Playbook tersebut. Hal itu, kata Sumardi, lantaran banyak kerusuhan yang tak bisa menjaga konsumen. Jagalah konsumen agar konsumen loyal. Banyak perusahaan yang tidak bisa menjaga konsumen karena konsumen itu teman hidup. Maka buku ini diciptakan untuk mengelola loyalitas. Sementara itu, Grace Natali yang dulu menjadi Ketua DPP PSI bungkam dari dunia politik. Grace Natali ternyata memiliki kesibukan yang lain. Diketahui, Grace Natali memilih melepas jabatan Ketua Umum PSI beberapa waktu lalu. Ternyata ada alasan yang tepat di baliknya. Grace Natali kembali disorot saat PSI menggelar acara pelantikan pengurus DPP PSI periode 2019-2024 Selasa 16 November kemarin. Dalam pelantikan itu, posisi Ketua Umum PSI kini dijabat oleh Giring Ganesa. Sebelumnya, Giring menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLI Ketua Umum PSI. Giring menggantikan Grace Natali. Lalu apa kabar Grace Natali? Mantan penyiar TV itu kini didapuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Seperti diketahui, Grace sudah setahun tidak menjabat Ketua Umum PSI. Dia menyerahkan posisi itu kepada Giring. Grace Natali rupanya sibuk menyelesaikan studi S2-nya di Singapura, tepatnya di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Dalam penelitian tesisnya, Grace Natali meneliti desa digital di Jawa Barat. Berikut ini susunan DPP PSI terbaru. Ketua Umum Giring Ganesa, Sekretaris Jenderal Dea Tunggaesti, Ketua Isyana Bagus Oka, Ketua DPP Sumardi, Ketua Samara Amani, Bendara Umum Suci Mayangsari, Wakil Bendara Umum Lila Zuhara, Wakil Sekretaris Jenderal Setia Chandra Wiguna, Wakil Sekretaris Jenderal Danik Eka Rahmani Tias, dan Sumardi menjabat sebagai Ketua DPP PSI yang akhirnya heboh-heboh karena jejak digitalnya menikah dengan anjing yang sebagai promosi itu kembali diunggah oleh warganet. Saya percaya kejujuran adalah resep penting untuk keluar dari krisis.
Situasi genting akibat pandemi ini memerlukan keterbukaan dan transparansi. Karena hanya dengan itu kita bisa mengidentifikasi masalah dengan benar dan mencari jalan keluar dari krisis. Dalam krisis, seorang pemimpin adalah panglima yang mengambil tanggung jawab dan menyampaikannya kepada publik secara transparan situasi dan pilihan-pilihan yang dia ambil dalam merespon situasi. Dalam krisis, seorang pemimpin sejati harus berupaya sekeras mungkin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi. Uang 1 triliun rupiah ia keluarkan padahal rakyat terlantar tidak bisa masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan. Di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah, tidak bisa mengatasi situasi. Dia mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID. Dan minta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID rakyat Jakarta. Tetapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat karena pandemi. Tapi apakah dia peduli? Masyarakat perlu tahu kemana uang tersebut digunakan. Telah berkali-kali pula kami sebagai wakil rakyat berdiri di sini menanyakan nasib uang tersebut. Namun tidak ada satupun penjelasan terkait hal ini. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar. Uang triliunan untuk panggung-panggung Formula E, untuk panggung mercusuar stadion, memang terasa indah dan megah, penuh glorifikasi. Ini uang rakyat. Di mimbar ini saya katakan ini uang rakyat. Tolong sekali lagi ditanggapi dan jangan lari. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan.